Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap para habaib, para saraib, wabil khusus keluarga besar daripada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Qadri, semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat, panjang umur, bitaatillah, dimudahkan rezekinya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para tuan guru yang hadir pada malam hari ini, semuanya pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunianya lebih-lebih hajat akhiratnya, dan semuanya moga-moga nanti berkumpul dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari zikir sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu 'indal maut, hasbiyallahu 'inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu 'indal mizan, hasbiyallahu 'inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang menganjurkan kepada kita agar kita ini memiliki wirid. Wirid itu amalan rutin yang dikerjakan kontinu terus menerus sampai ajal datang kepada kita. Termasuk burdahan ini wirid mingguan, amalan rutin kita setiap satu malam malam Selasa. Jadi wirid sampai kita menghembuskan nafas terakhir, ucapkan wirid itu jangan ditinggal. Karena wirid ini kalau sudah istiqomah mengalahkan 1000 karomah. Sayyidina Ali mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kekeramatan. Keramat itu sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh wali-walinya Allah. Kalau Allah ngasih siapa aja bisa. Makanya katanya Imam Yazid Al-Bustami, kalau engkau melihat sesuatu yang aneh, yang kebetulan engkau mendapati pada orang itu tidak pada jarul Al-Quran dan hadis dan menurut syariat, kok jangan kagum. Ya, kalau ada orang bisa terbang, Allah bisa bikin burung juga terbang. Ada orang itu bukan muslim ya, bukan muslim tapi luar biasa, itu bisa menerbangkan orang satu mall itu bisa terbang semuanya.
Sampai lihat di YouTube itu ada itu. Cukup diem gini dok, orang itu dihipnotis semuanya bisa terbang. Turun. Jangan kaget. Kalau mereka tidak sembah kepada Allah, jangan kaget. Mereka dibantu oleh setan. Dan istiqomah ini luar biasa, lebih mulia daripada 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Al-istiqomah min alamatil qabul. Tandanya orang istiqomah itu tanda diterima amal. Sampean yang ngaji rutin kayak gini tandanya diterima amal. Sebab yang ngundang sampean ini langsung Allah dan Nabi Muhammad. Kalau yang kadang acara itu kan kadang anget-angetan dok. Acara datang, selesai acara ndak ada. Saya kemarin itu datang loh, cuman ndak kelihatan sampean. Iya. Makanya tahu saya habis beliau langsung dikir tutup apa ya. Nah, saya tidak enak badan tapi ngeliat di Facebook saya. Ya Allah, saya ngeliat meja ini, syutingannya kelihatan mejanya toh, tidak ada orangnya. Saya sedih, saya ya Allah, tidak ada penceramahnya ini. Saya bilang karena mejanya ada, saya di rumah, waduh mejanya udah disiapkan sama Habib. Ya Allah. Tapi hati saya hadir, tapi kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi istiqomah itu min alamatil qabul, tanda diterimanya Allah. Terus al istiqomah min alamatil ikhlas. Satu yang tidak bisa dikalahkan oleh setan. Semuanya bisa tak kalahkan kata setan. Kecuali min ibadikal sholih mukhlisin. Hambamu yang ikhlas aja yang tidak bisa saya kalahkan ya Allah. Jadi orang istiqomah ini termasuk orang-orang yang ditakuti oleh setan. Makanya ada orang yang ada satu pohon yang disembah orang banyak. Zaman dulu kan animisme, kalau punya aja itu pohon gede-gede itu pohon yang beringin ya, beringin. Sering saya ngambil duit di situ. Orang itu kalau malam Jumat lagi bawa takir, ada kembang, ada telur, ada duit. Saya berangkat sekolah udah disangguin sama orang tua, mampir ke situ dulu. Tak liatin ada uang 5 rupiah, 10 rupiah, ya saya ambil. Siang dikit orangnya yang ngelihat kok, wah ndak ada uangnya berarti diterima ini. Padahal yang ambil saya sama anak-anak ya biasa mesti malam Jumat itu ada orang naruh takir, kembang, telur, duit 100, ada yang dulu 100 yang berat itu ya, sama 50 yang berat itu. Ya tak ambil dong duit taruh di situ. Itu zaman dulu ada gitu. Ada orang soleh begitu ngelihat orang kesirikan seperti itu tidak mau, dia mau tebang. Ternyata setan penunggunya tidak mau ditebang. Kelahi menang. Katanya setannya gini aja, sekarang jangan kau tebang, kau pulang, setiap hari tak kasih uang. Nah, begitu kasih uang, tiap buka bantal ada duit, tiap bantal. Begitu dibuka hari keempat tidak ada duit, marah dia, bawa kapak, mau dipotong itu pohon. Ternyata begitu berhadapan dia kalah. Dia kalah. Tadinya kemarin setannya yang kalah, ini kalah dia. Pertanyaannya kenapa sekarang kalah? Saktiku hilang kah? Nah ternyata apa? Katanya setan ngomong sendiri. Katanya setan ada jujurnya juga loh. Katanya setan, kau kemarin ngalahkan aku karena kau ikhlas. Ikhlas memotong pohon itu karena Allah. Maka kau dibantu sama Allah. Doamu itu tajam karena kau ikhlas. Panas bagi saya, menakutkan bagi saya. Tapi karena ini bukan karena ikhlas. Kamu kelahi sama saya kalah karena kamu mau nebang pohon, bukan masalah karena Allah. Karena kamu kemarin buka bantal duitnya ndak ada. Nah, ikhlasnya hilang gitu. Makanya orang-orang mukhlisin itu kadang-kadang doa apa aja itu dikabulkan Allah. Sampai ceritanya Habib Soleh Tanggul itu kan yang ngobatin orang di Mekah itu, ya Habib Alwi sampai bingung.
Orang kena pagebluk penyakit kayak gini nih, cukup dikasih air, diminumkan semuanya. Kasih kertas kecil aja sama Habib Soleh Tanggul itu. Minum-minum yang sakit parah-parah sembuh. Habib Alwi bingung. Pakai doa apa Habib Soleh Tanggul itu? Kok kertas kecil dimasukkan, semua orang yang minum dikasih waras, sembuh sehat semuanya. Begitu dibuka, ternyata apa doanya? Begitu tulisan bahasa Indonesia. Habib Alwi tidak ngerti tulisan bahasa Indonesia ini apa maksudnya. Lihat tulisan bahasa Arab mungkin paham beliau Habib Alwi bin Abbas ya, bin Abdullah Al-Maliki Al-Hasan. Ternyata subhanallah di situ cuma tulisannya bahasa Indonesia, ditaruh, diminumkan semua orang yang sakit sembuh. Ternyata Habib Soleh cuma nulis doa gini dok, semoga sembuh. Semoga sembuh. Coba sampean ada orang sakit ke rumah sampean tulis itu semoga sembuh. Ya, bukan tulisannya, bukan tulisan. Loh, iya, sampean kalau orang sakit-sakit kenapa kadang datang ke Bapak Habib Ali? Ada orang kesurupan datang ke Habib Ali. Orangnya baru didatangin belum diapa-apakan udah jinnya lari. Loh, karena orangnya wis bawaannya bukan amal. Ada orang baca Yasin sampai 7 kali setannya senyum aja. Ya, karena pada saat itu dia baca Yasin pada saat itu. Lah iki wis ibarat parang itu sudah diasah lama. Tinggal nutukkan gini tajamnya sudah tajam. Gitu. Amalan apa aja gitu. Orang-orang mukhlis. Orang dulu itu ikhlas. Orang dulu kadang-kadang tidak terlalu pinter tapi ikhlasnya luar biasa. Orang sekarang ini pinter tapi kurang ikhlas. Iya. Iya. Kemudian kata Habib Abdullah Al-Haddad, "Summa innal aurat takunu fil aktsar." Kebanyakan wirid-wirid yang kita kerjakan di antaranya sholatun nafli. Itu memperbanyak kita sholat sunnah. Nanti dijelaskan. Kemudian wa tilawatul Quran, ini penting lagi. Jangan sampai kita tidak baca Quran setiap hari, walau qalilan, walaupun sedikit. Haknya Quran itu 100 ayat. Sampai nanti kalau setiap hari tidak baca Quran 100 ayat, nanti ditanya mungkar nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwan wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Sampai ngomong wal Quran al Quranu kitabi wa imami, sampai tidak pernah baca Quran, maka Quran akan menjawab kadzabta, kau pendusta. Bilang katanya aku panduanmu, tapi mana buktinya kau tidak pernah baca aku. Walaupun kita sebenarnya Pak, kalau kita selagi masih sholat 5 waktu, kita ini masih gugur sudah baca Quran Pak. Karena kita baca surat Fatihah tadi. Fatihah kali 17. 7 kali 7 109 gugur. Tapi kan itu yang pokok Pak Ai. Sampean kan mesti kadang-kadang setiap makan, kalau makan biasa loh ya, bukan makan gini loh ya. Bukan makan asal ini pengajian. Makan biasa, pasti sampean ada tempe sama tahu. Tempe mesti tidak ketinggalan. Biar makan ayam ada tempe. Biar ada makan soto di situ ada tempe tidak ketinggalan. Nah, itu bahasanya kayak kita baca sholat itu. Sholat kita tetap baca Fatihah ya, baratnya tempenya lah Fatihahnya ini. Selebihnya suratnya terserah, ada ayam, ada daging, ada ini. Surat bisa pendek, bisa panjang, setengah pendek. Yaitu surat yang kita baca. Nah, nggak pakai ikan, ya cukup tempe tok sampean. Kan gitu ya, betul kan Bibla? Nah, maka Fatihah ini 7 surat, 7 ayat. Nah, makanan pokok kita sehari seharusnya 7 surat di dalam Quran. Itu pokok. Fatihah itu 7 ayat. Ya, di surat itu 7 surat kalau bisa jangan ditinggal setiap hari. 1 surat Yasin, 2 surat Waqiah, 3 surat Ar-Rahman, 3 Hamim Sajdah, 5 surat Al-Muluk,
6 surat Ad-Dukhan, kemudian 7 surat Al-Insyirah. Mereka punya kelebihan masing-masing. Surat Yasin katanya alaika biqira surat Al-Yasin fa innaha hisnul hasin. Ini pernah Buya Said Maliki ini ke Bangil, ke tempatnya Habib Ahmad, termasuk murid pertama Habib Ahmad ini. Ya seperguruan dengan ini, ya. Tapi adik Habib Thohir Al-Kaf. Tapi Habib Thohir katanya masih kalah dulu dengan Habib Ahmad. Sebab Habib Ahmad ini diambil sendiri sama Habib Buya Said Maliki. Diambil jadi murid itu diambil. Bukan daftar, enggak. Beliau yang minta Habib Buya Said Maliki. Datang ke Bangil jauh-jauh dari Mekah, cuman beliau ngomong gini dok sama Habib Ahmad, ya Ahmad, alaika biqiraat surat Al-Yasin fa innaha hisnul hasin. Selesai enggak banyak omong. Wajib kamu baca surat Yasin. Yasin itu benteng yang kokoh. Ya. Man qara'a surat Yasin fa ka'annama khatamal Qur'an asra marrat. Orang yang baca Yasin itu seakan-akan membaca khatam Quran 10 kali khatam. Ya. Nabi bersabda man qara'a surat Yasin fa ka'annama khatamal Qur'an asra marrat. Makanya dikit-dikit tahlilan Yasin, pindah rumah Yasin, ya. Orang meninggal Yasin, sakaratul maut Yasin. Bahkan kalau orang sakaratul maut khusus surat Yasin loh ya. Dalam tafsir Hamami diterangkan kalau pas orang nazak Yasin alaika lakinu mautakum surat Yasin. Lakinu mautakum surat Yasin. Ketika nazak bacakan surat Yasin. Ada yang itu kalau sampai meninggal, meninggal pas waktu meninggal dibacakan surat Yasin. Dalam tafsir Hamami halaman 4 pembukaan itu orang yang meninggal dibacakan surat Yasin, satu ketika dimandikan dihadiri 70.000 malaikat, ketika dikafani didoakan 70.000 malaikat, ketika dia disolatkan oleh 70.000 malaikat. Ketika diantar ke kubur maka 70.000 malaikat ikut mengantar kubur. Keutamaan membaca surat Yasin. Maka Yasin itu kalau bisa di pagi sore, pagi baca penjagaan sampai sore, sore baca penjagaan sampai malam. Kemudian Waqiah. Kalau Waqiah tidak bakalan miskin. Man qara'a suratal Waqiah kulla lailah lam tusibhu faqah abadan. Siapa orang yang membaca surat Waqiah maka takkan fakir selamanya, walaupun kelihatannya biasa-biasa. Karena orang kaya itu belum tentu dia kaya. Mau biar mobilnya banyak, rumahnya banyak, belum tentu dia kaya. Banyak orang kaya tapi miskin, banyak orang miskin tapi enggak kaya. Hidup biasa-biasa tapi pengajian datang terus. Nah berarti kan kaya ya kalau bisa datang pengajian itu kaya, karena tidak ada pikiran lagi nanti enggak enteng guys. Ada orang ayo ngaji, aku masih sibuk ya, aku ada pertemuan, berarti masih sibuk dengan, berarti kurang. Au qiraatu ilmin, menuntut ilmu seperti saat ini kita ngaji, ya ngaji. Au dzikrin, atau diiringi dengan dzikir au fikir. Wa nahnu nadzkuru nubzatan. Kata Habib Abdullah Haddad, kami akan menyebutkan cuplikan-cuplikan minal adab, daripada adab-adab allati yahtaju ilaihil amil, yang orang yang mengamalkan itu perlu melakukan adab-adab di dalam aurat. Ya apa sih kita ini caranya baca Quran? Ya apa sih kita ini caranya sholat-sholat sunnah? Ya apa sih caranya kita ini nuntut ilmu? Bihadal wadhaif ad-diniyah, dengan rutinitas wadifah yang bersifat agama. Fanaqulu, maka akan kami terangkan. Nah, ini terangkannya ini panjang ya. Insya Allah dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Kan gitu Beb ya? Setengah enggak, sudah 20 menit lebih saya ngomong. Nah, ini insya Allah pertemuan yang akan datang, yang bagi ayakun alaka wirdun min sholatin nafli,
zaidun 'alan nawafil wallahu alam bishawab. Moga sedikit ini membawa kemanfaatan, keberkahan kepada kita semuanya. Dan moga-moga kita semuanya diberikan husnul khotimah. Tambah umur, tambah rezekinya. Tambah umur, tambah tumakninahnya. Semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Habib.